di sini saya akan melakukan konseling gizi kepada adik ini ya, selama 10 sampai 15 menit ke depan. Nah, tujuannya ini ya supaya membantu memperbaiki pola makan adik supaya normal, lalu juga supaya berat badannya ini bisa naik. Baik, konselingnya akan berlaku selama 10 sampai 15 menit ke depan. Nah, apakah adik bersedia saya akan wawancarai? Iya, kami setuju. Oke, baik. Ini nanti saat kita melakukan konseling, apa yang akan dibicarakan nanti akan saya jaga kerahasiaannya ya. Nah, sebelumnya saya ingin memastikan dahulu nih, apa benar dengan adik Sevo? Iya, benar. Oke, baik. Ya, di sini sudah ada datanya ya, untuk berat badan dan tinggi badannya. Tapi saya ingin melakukan pengukuran sekali lagi untuk mengeceknya. Apakah ada bersedia untuk dilakukan pengecekan berat badan dan tinggi badan? Iya, kami setuju. Sekarang silahkan kita melakukan berat badan dulu ya. Sebentar. Baik, silahkan. Kakinya ya ada ke depan. Oke, baik, sudah. Buat tinggi badannya, untuk kakinya nempel ya, kakinya ini sudah nempel, ada ke depan. Oke, baik, sudah. Bahkan duduk kembali baik. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasil pengukuran tadi berat badannya 40 kg ya, dengan tinggi badan 160 cm. Hasil dari status gizi ini, kalau saya bisa hitung ya, status gizinya ini tergolong dalam androgen, yaitu kurang ya. Jadi perlu diperbaiki supaya pertumbuhan kamu optimal. Nah, di sini saya ingin menggali lebih lanjut ya. Saya ingin tahu untuk pola makan adik ini dari pagi, siang, dan malam. Lalu juga kalau adik ada makan snack-snack di jam-jam tertentu, mungkin bisa dimulai dari sarapan dulu ya. Makannya apa biasanya? Pagi saya makan itu nasi sekitar 1,5 centong. Lalu sama ada telur dadar itu 1, sama tempe dan minyak ini Kak. Untuk snack pagi mungkin ada? Tidak ada. Oh, tidak ada. Nah, lalu ada makan siang. Makan siangnya apa ya? Saya biasanya tidak makan siang Kak. Oh gitu. Oke. Lalu kenapa nggak makan siang? Kadang nggak sempat lagi di sekolah. Oke. Lalu untuk snack sore Biasanya saya makan dada-dadanya 2 buah. oke. Lalu yang terakhir untuk makan malamnya ya. Makan malam saya makan nasi 1 centong. Lalu makan pecel, tempe mendoan, sama es jeruk. Buah kamu biasanya makan nggak? Jarang, paling 6 buah saja. Lalu aktivitas kamu sehari-hari itu gimana? Untuk aktivitasnya itu saya biasanya sekolah dari pagi sampai sore. Terus kadang olahraga futsal atau badminton. Oke. Nah, saya akan menyimpulkan ya. Jadi dari hasil wawancara kita tadi ya, ini bisa saya simpulkan bahwa pola makan kamu ini kurang teratur ya. Kamu skip makan siang ya, lalu tidak ada snack pagi juga,
tadi yang buahnya ya, kamu juga kurang variasi ya dalam buah. Kamu cuma menunjukkan makan anggur saja, itu yang masih kurang. Lalu untuk aktivitas sehari-harinya ya, di sini kamu aktivitas sedang sekolah dari pagi sampai sore dan kadang olahraga badminton atau futsal ya dalam 2 kali seminggu ya. Dan ini aktivitas kamu itu termasuk sedang ya, tak sebenarnya sudah bagus, tapi karena asupan makan kamu ini belum cukup untuk kebutuhan, jadi tidak seimbang. Nah, di sini saya akan menyampaikan diagnosa gizi kamu ya setelah kita melakukan wawancara tadi. Nah, kamu ini mengalami ya asupan energi kamu dalam sehari itu kurang ya, karena kamu skip makan siang tadi, lalu tidak makan snack tadi juga, lalu pola makan itu enggak teratur ya makan tadi, lalu kamu kurang dalam variasi buah dan sayur. Di sini aku tadi waktu saya wawancara tidak menyebutkan untuk sayur ya, sayurnya cuma dari pecel saja. Lalu untuk buah juga cuma menyebutkan buah apel saja yang dimakan dalam 1 kali sehari. Lalu yang terakhir juga karena kamu yang tidak makan sayur, lalu kurang variasi makan juga, jadi kamu itu berat badan itu kurang. Nah, di sini saya akan menjelaskan sebentar tentang remaja sehat itu kayak seperti apa sih? Ini bisa dibaca ya. Apa itu remaja sehat? Remaja sehat adalah individu usia 10 sampai 18 tahun yang berada dalam masa pertumbuhan dan perkembangan besar, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Dan pada masa ini ya, kamu ini kebutuhan zat gizinya itu meningkat karena meski aktivitasnya banyak ya. Nah, untuk mendukung pertumbuhan tinggi badan juga masa otot juga, serta perkembangan hormon dan organ tubuh. Nah, tujuan di sini saya akan memberikan biar gizi seimbang ya, supaya asupan makan kamu tercukupi ya, supaya tidak ada letargi. Lalu pola makan kamu juga menjadi baik. Nah, tujuannya ini nanti untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi kamu ya, lalu untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal. Lalu juga ada menjaga daya tahan tubuh kamu ya, supaya tidak cepat capek seperti itu. Lalu mencegah kamu akan anemia dan kekurangan gizi. Lalu juga membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini. Nah, di sini kamu akan diberikan makan 3 kali makan pertama, yaitu pagi, siang, malam. Lalu ada selingan juga, selingan pagi dan selingan sore. Nanti ya kita mengubah pelan-pelan saja ya pola makan kamu. Nah, ciri remaja sehatnya ini ya bisa dilihat ini berat badan dan tinggi badan sesuai usianya. Lalu ada aktif dan bertenaga. Lalu ada konsentrasi belajar baik. Ya. Lalu ada tidak mudah sakit dan memiliki pola tidur yang cukup. Nah, dampak pola makan tidak sehat ya. Kamu kan pola makannya tadi tidak kurang ya. Nah, nanti kamu akan mengalami seperti ini, yaitu kekurangan energi dan lemas. Lalu ada risiko anemia, yaitu kurang darah ya. Lalu ada gangguan pertumbuhan. Lalu ada obesitas juga. Lalu ada anemia juga.
di sini kebutuhan energi kamu setelah saya hitung ini sekitar 2.300 kan ya. Oke. Nah, di sini ada contoh menu sehari yang bisa kamu baca untuk makan pagi, makan siang, makan malam, dan semuanya. Nah, saya contohkan untuk makan malam ya. Ini kan ada nasi, lalu ikan kukus, ada sup, sayur, lalu ada tahu dan buah apel. Dan di sini itu sudah lengkap ya. Di sini ada karbohidratnya dari nasi, protein dari ikan, dan nabati dari tahu, lalu ada sayur, ada dari sup ini, lalu ada buahnya dari buah apel. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk nasinya. Satu porsi nasi ya adik, ini biasanya seperti ini. Nasi putih biasanya kita pakai porsi yang kecil ini yang 100 gram seperti yang berbeda. Nah, lalu di sini saya ada bagian daftar bahan makanan. Jadi biasanya anak-anak seusia kamu itu kan biasanya gampang bosan ya kalau makan. Nah, di sini aku mau kasih tahu untuk mengganti. Seumpama kamu nggak pengen ikan kukus ya, kamu pengen yang lain. Nah, di sini ada daftar bahan makanan yang sama, yaitu di sini kasih ya 40 gram itu sama dengan sepertiga ekor sedang makan. Lalu kamu pengen makan yang lain, seumpama kamu pengen makan ayam gitu ya, pakai ayam dan tanpa kulit ya, itu juga sama beratnya 40 gram itu satu potong sedang. Kalau enggak kamu pengen ganti dengan daging sapi atau daging lain, itu bisa ini setara dengan 35 gram, yaitu satu potong sedang. Atau bisa kamu ganti dengan telur ayam ya, itu sama dengan 65 gram, satu seperti ya. Lalu di sini ada seringan ya. Di sini ada gandum, pisang, susu rendah lemak. Nah, di sini untuk buahnya kamu pengen ganti nih dari pisang, kamu pengen ganti yang lain. Pertama pisangnya satu buah pisang sama dengan kamu pengen makan buah pir, itu sama dengan 85 gram buah pir, yaitu setengah buah sedang seperti itu ya. Nah, ini nanti di flatnya bisa kamu bawa ya, kamu berikan kepada orang tua kamu nanti supaya mereka juga bisa memantau pola makan kamu di rumah ya. Itu bisa dibawa. Nah, untuk yang selanjutnya kamu tadi juga menyebutkan ya tidak sempat makan siang. Kamu bisa ngomong ke orang tua atau biasanya di kantin di sekolah itu kan ada kantin ya, dan bisa beli makan di situ, makan di situ. Jadi diusahakan untuk makan siang jangan sedikit supaya nanti habis itu kamu bisa berkembang. Nah, di sini yang terakhir ya, saya ini ingin memastikan kamu itu paham dengan apa yang saya sampaikan tadi gitu ya. Dan saya boleh bertanya ya untuk memastikannya. Nah, yang pertama, kenapa adik nggak boleh ya melewatkan makan itu? Karena bisa bikin kebutuhan energinya tidak tercukupi dan berat badannya tidak naik kan. Oke, baik. Lalu untuk makan dalam sehari ini berapa kali yang harus makan? 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan. Lalu yang terakhir ini tadi sempat saya sebutkan ya, kalau kamu tidak sempat makan siang, apa
contoh protein yang baik gitu. Bisa kamu sebutkan mungkin? Tadi ada ayam, ikan, telur, tahu, sama tempe. Oke, baik. Buah dan sayur itu penting nggak? Iya, penting Kak, untuk kesehatan dan membantu memenuhi gizi. Oke, bagus sekali ya Dek. Dan terima kasih untuk sudah mengikuti konseling hari ini. Nanti kita akan monitoring ya ke depannya dalam pertemuan selanjutnya. Kita akan monitoring untuk amil ilmiah dan kamu yang saat gizinya underweight itu bisa mungkin menjadi normal ya, bertahap gitu, menjadi normal. Kalau untuk pola makannya juga ya, tadi yang skip makan siang, kalau pola makannya kurang baik itu nanti pertemuan selanjutnya semoga bisa membaik secara bertahap ya. Dengan pola makannya teratur dan cukup kan ya, diharapkan berat badan kamu juga bisa naik secara bertahap dan menjadi lebih sehat. Nah, jangan lupa diterapkan di rumah ya dan di sekolah dengan bimbingan orang tua kamu ya. Oke, baik, sekian dari saya, terima kasih.